Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari kelas 12 MIPA. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penyakit menular seksual atau PMS. Kita masuk ke topik pembahasan, ada 11, yaitu 1. Pengertian penyakit menular seksual, 2. Faktor risiko, 3. Ciri-ciri, 4. Macam-macam, 5. PMS disebabkan oleh peradangan, 6. PMS disebabkan oleh erosi, 7. Penyebab lain penyakit menular seksual, 8. Pencegahan, 9. Pengobatan, 10. Penanggulangan, dan 11. Ada kesimpulan dan saran. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian. Apa sih penyakit menular seksual atau PMS itu? Penyakit menular seksual atau PMS adalah penyakit infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual. Penyakit yang juga sering disebut dengan istilah penyakit kelamin ini menular lewat darah, sperma, cairan kewanitaan, atau cairan tubuh lainnya. Penularan penyakit ini juga bisa terjadi melalui hubungan ibu pada janin dalam kandungan atau setelah bayi lahir. Selain itu, penggunaan jarum suntik secara bergantian atau berulang pun akan meningkatkan risiko penularan. Next, faktor risiko penyakit menular seksual, yaitu berhubungan seks secara tidak aman, melakukan hubungan seks dengan banyak pasangan, memiliki riwayat penyakit seksual, siapapun yang dipaksa melakukan aktivitas seksual, penyalahgunaan alkohol dan narkoba, obat suntik, anak muda berusia 15-24 tahun, pria yang meminta obat untuk mengobati impoten. Di sini ada ciri-ciri penyakit menular seksual. Yang pertama yaitu muncul benjolan luka atau lepuhan di sekitar alat kelamin, anus atau mulut. Yang kedua, alat kelamin terasa gatal dan terbakar. Yang ketiga, nyeri ketika buang air kecil atau berhubungan seksual. Yang keempat, keluar cairan dari alat kelamin laki-laki atau kencing nanah, perempuan atau keputihan. Yang kelima, nyeri perut bagian bawah. Keenam, demam dan menggigil. 7. Muncul pembengkakan kelenjar getah bening atau benjolan di selangkangan. 8. Muncul ruam kulit di badan, tangan atau kaki. Dan yang terakhir, kulit alat kelamin kering, ruam, dan kemerahan. Next, macam-macam penyakit menular seksual, yaitu ada 3. Penyakit menular seksual yang disebabkan oleh peradangan, penyakit menular seksual yang disebabkan oleh erosi, dan penyakit menular seksual lainnya. Masuk yang pertama, yaitu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh peradangan. Adapun penyebab peradangan pada penyakit menular seksual yang paling sering dijumpai adalah A. Bakteri. Penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri adalah gonorea, chlamydia. Dan yang B. Jamur. Penyakit menular seksual yang disebabkan oleh jamur atau adalah candidiasis. Dan C. Parasit. Penyakit menular seksual yang disebabkan oleh parasit adalah trichomoniasis. Next, yang kedua, penyakit menular seksual yang disebabkan oleh erosi atau iritasi lecet. Yang A yaitu sipilis atau raja singa. Sipilis adalah penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit sipilis atau disebut juga sipilis alias raja singa merupakan infeksi bakteri yang menular melalui hubungan seksual. Pada tahap awal penyakit sipilis ini dapat disembuhkan. Namun jika dibiarkan bertambah parah, bukan tidak mungkin sang penderita menjadi cacat, mendapatkan gangguan otak dan berujung pada kematian. Yang B. Herpes. Penyakit herpes genital yakni penyakit kelamin yang disebabkan oleh virus herpes simplex atau HSV. Penyakit ini biasanya ditandai dengan bentol-bentol berair pada alat kelamin, dubur atau mulut. Herpes genital bisa tersebar lewat sentuhan, meskipun lebih acap kali menyebar lewat hubungan seksual. Next, gejala herpes genital baik pada wanita dan pria, yaitu 1. Nyeri atau gatal di zona alat kelamin atau pantat. 2. Benjolan merah kecil atau lenting putih kecil. 3. Luka yang terbentuk setelah lenting pecah. 4. Koreng yang terbentuk setelah luka sembuh. 5.
nyeri saat buang air kecil. 6. Gejala seperti flu, seperti pembengkakan kelenjar getah bening di lipatan paha, sakit kepala, nyeri otot, dan demam. Di sini ada cara penularan herpes kelamin, yaitu stres emosional, kelelahan fisik berlebihan, kurang tidur, infeksi lain, menstruasi menjelang atau setelah, minum alkohol berlebihan, gesekan kulit, misalnya waktu berhubungan seksual, masturbasi, atau pemakaian baju atau celana yang ketat. Sini ada penyebab lain penyakit menular seksual, yaitu 1. Kutil kelamin. Kutil kelamin adalah benjolan kecil yang tumbuh di sekitar area kelamin dan dubur. Penyakit ini bisa dialami siapa saja yang aktif secara seksual. Kutil kelamin berbeda dengan kutil yang tumbuh di bagian tubuh lain. Karena ini kondisi termasuk infeksi menular seksual, kutil kelamin berukuran kecil dan tidak mudah terlihat dengan kasat mata. Akan tetapi, di kutil kelamin menyebabkan rasa gatal, sensasi seperti terbakar, serta nyeri dan perdarahan saat berhubungan intim. Di sini cara penularan kutil kelamin melalui 1. Hubungan seksual dengan seseorang yang terserang HPV. 2. Dari ibu hamil dengan kutil kelamin kepada bayinya pada saat persalinan linan. 3. Cara penularan melalui tangan atau jari yang mengandung kutil ke daerah alat kelamin meskipun sangat jarang. Bahaya kutil kelamin ialah kutil kelamin kadang-kadang dapat berakibat lanjut menjadi kanker leher, rahim, ataupun kanker kulit serta kelamin. Pada laki-laki dapat menimbulkan kanker alat kelamin, bila tidak diobati dapat menularkan kepada pasangan seksualnya. Yang kedua ada kutu kemaluan. Kutu kemaluan atau Pichirus pubis adalah serangga parasit kecil yang dapat menempati area berambut di tubuh manusia, umumnya di rambut kemaluan. Penyebaran yang paling banyak terjadi adalah melalui kontak seksual atau termasuk seks yang tidak wajar, baik dengan menggunakan alat kontrasepsi atau tidak. Pada kasus yang jarang terjadi, kutu kemaluan dapat menyebarkan akibat menggunakan pakaian, spray, atau handuk secara bersamaan. Gejala kutu kemaluan yaitu pertama, gejala awal ditandai dengan rasa gatal pada kulit akibat reaksi dan memburuk saat malam hari. Hal ini karena saat malam kutu kemaluan aktif menghisap darah manusia. Yang kedua, bintik kecil berwarna merah kebiruan pada kulit bekas gigitan. Yang ketiga, terdapat bintik coklat pada pakaian dalam yang merupakan kotoran kutu kemaluan. Yang keempat, terlihat telur kutu atau kutu pada rambut-rambut tersebut. Yang kelima, demam. Keenam, peradangan dan iritasi akibat digaruk. Ketujuh, peradangan pada mata jika infeksi kutu kemaluan terdapat pada bulu mata atau alis. Next, di sini ada pencegahan penyakit menular seksual, yaitu kenali pasangan seksual masing-masing, lakukan vaksinasi terutama vaksin HPV dan hepatitis B, tidak menggunakan nafza terutama dengan berbagi penggunaan jarum suntik. Terus lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, khususnya yang berkaitan dengan organ reproduksi. Penderita penyakit menular seksual sebaiknya tidak melakukan hubungan seks hingga penyakit dinyatakan sembuh oleh dokter. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan penyakit kepada pasangan. Next, di sini ada pengobatan penyakit menular seksual. Yang pertama ada antibiotik. Antibiotik digunakan untuk mengobati berbagai penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri seperti gonor, chlamydia, dan sifilis. Yang kedua, antivirus. Pengobatan dengan obat antivirus hanya bertujuan untuk meredakan gejala dan mengurangi resiko penyebaran. Yang ketiga, anti jamur. Untuk penyakit menular seksual yang disebabkan oleh jamur seperti candidiasis. Di sini ada cara penanggulangannya. Penanggulangan penyakit menular seksual. Yang pertama, penanggulangan penyakit menular seksual terhadap diri sendiri. Ada 5, yaitu bersikap setia dengan pasangan atau menikah, jarum suntik yang dipakai harus steril, menjaga kesehatan reproduksi, jaga daya tahan tubuh, dan periksa kesehatan rutin. Yang kedua, penanggulangan penyakit menular seksual terhadap keluarga.
Beberapa hal yang dapat dilakukan di keluarga sebagai berikut. 1. Pencegahan non-seksual dapat dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan donor darah sehingga darah akan terbebas dari HIV atau AIDS. Yang kedua, penyuluhan atau edukasi yang intensif tentang bahaya penyakit HIV atau AIDS. PMS sangat penting, hindari seks bebas dan narkoba yang akan merusak generasi muda bangsa. Yang ketiga, penanggulangan penyakit menular seksual terhadap masyarakat. Yang pertama, penyuluhan yang intensif tentang bahaya penyakit menular seksual sangat penting, hindari seks bebas dan narkoba akan merusak generasi bangsa. Yang kedua, memberikan penyuluhan akan bahayanya penyakit menular seksual. Untuk itu, mereka harus mengerti akan artinya pencegahan penyakit menular seksual. Yang ketiga, memberitahu bagaimana cara-cara dalam pencegahan penyakit menular seksual. Yang keempat, memberitahukan akan arti pentingnya pencegahan penyakit menular seksual. Yang kelima, memberikan kesadaran akan arti pentingnya sikap setia. Yang keenam, memberikan kesadaran akibat bila berganti-ganti pasangan. Yang ketujuh, memberikan kesadaran apabila tidak bisa menjaga kebersihan organ intim. Materi kita yang sudah disampaikan di sini saya akan menyimpulkan dan menyaring. Dari materi yang saya sampaikan, di sini saya menuliskan kesimpulan dan saran. Kesimpulannya ialah penyakit menular seksual atau PMS adalah berbagai infeksi yang dapat menular dari satu orang ke orang yang lain melalui kontak seksual. Beberapa penyakit menular seksual, chlamydia, gonor, hepatitis B, herpes, HIV atau AIDS, kuman papilloma, virus HIV, kutil kelamin, sipilis, dan trichomoniasis. Tindakan penanggulangan yang harus dilakukan terhadap penyakit menular seksual dapat dilaksanakan oleh diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Memberikan pemahaman dan pengetahuan menjadikan landasan terpenting dalam penanggulangan penyakit menular seksual. Saran dari saya yaitu penderita penyakit menular seksual sebaiknya tidak melakukan hubungan seks hingga penyakit dinyatakan sembuh oleh dokter. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan penyakit kepada pasangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dan kurangnya materi yang disampaikan. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.